Poinnya keluar. PowerPoint-nya keluar nggak? Keluar. Oke. Daftar hadir isi ya di e-learning. Oke, kita ke bab 5. Representasi matriks. Kalau suara saya putus atau slide-nya nggak berubah, info ya. Oke, representasi matriks itu ada bab 5. Jadi seperti yang saya bilang bahwa terminologi graf ya, yang ada di bab 2, itu semuanya tetap dipakai sampai ke akhir. Jadi harus kamu pahami benar, karena kan istilahnya yang adjacency, insidensi, itu terus dipakai. Terus matriks adjacency. Ngajar. Matriks adjacency, jadi istilah adjacency artinya hubungan antara vertex dengan vertex, vertex satu dengan vertex lain dihubungkan oleh satu busur yang sama. Contohnya gini, 1 dengan 2 itu adjacent. 1 dengan 2 itu adjacent. Karena ada busur yang menghubungkan vertex 1 dan 2. 1 dan 4 juga adjacent. Ada busur yang menghubungkan vertex 1 dan 4. Oke, dari graf ini ada berapa vertex? Berapa vertex dari graf ini? 4. Nah, video saya mati-mati kayaknya karena sinyal di intralayar. Nah, ada 4 vertex, suaranya nggak mati kan ya? Nggak putus kan? Suara saya putus nggak ya? Halo? Enggak, Bu. Tidak, Bu, kedengaran, Bu. Kayaknya videonya aja macet-macet nih. Nah, karena dia ada 4 vertex, maka matriks adjacency atau adjacency matrix itu akan berukuran 4x4 seperti ini. Jadi row 1, row 2, row 3, row 4 itu artinya vertex 1 sampai 4. Kolomnya kolom 1, 2, 3, 4 artinya kolom 1 sampai 4. Sekarang lihat vertex 1 dengan 1. Di vertex 1 tidak ada loop kan yang menghubungkan dirinya vertex itu sendiri, jadi isinya 0. 1 dengan 2, vertex 1 dengan 2. Ada 1 busur yang menghubungkannya, berarti 1. 1 dengan 3. Tidak ada busur yang menghubungkan secara langsung 1 dengan 3, maka nilainya 0. Vertex 1 dengan 4, ada 1 nih. 1, 4. 2 dengan 1, ada 1 busur, 1. 2 dengan 2, ada loop, ada 1. Jadi loopnya terhitung 1. Loop itu dihitung 2 kalau kita belajar tentang degree atau derajat. 2 dengan 3, 1. 2 dengan 4, ada 2 busur kan ya? Jadi ini isinya 2. 3 dengan 3 tidak ada loop, makanya 0. 3 dengan 1 tidak ada vertex, tidak ada busur yang menghubungkan secara langsung. Vertex 3 dan 1. Kan? 3 dengan 2. Nih, 3 dengan 2 ada 1 busur. 3, 3 tidak ada loop. 3, 4 ada 1 busur, 1. 4 dengan 1, 4 dengan 1 ada 1. 4 dengan 2 ada 2 busur. 4 dengan 3 ada 1. 4 dengan 4 nggak ada loop, jadi 0. Paham nggak cara buat matriks adjacency-nya? Jadi isi entry-nya itu dilihat apakah ada busur yang menghubungkan vertex A dengan vertex B. Ukurannya ditentukan oleh jumlah vertex. Kalau vertexnya 4, berarti ukurannya 4x4. Paham ya? Next ya. Slide-nya berubah? Berubah, Bu. Oke, jadi ada definisi, misalkan G adalah sebuah graf dengan n vertex, jadi jumlah vertexnya n, maka kita beri label 1, 2, 3, sampai n. Adjacency matrix, matriks adjacency dengan nama matriksnya AG, adalah matriks yang berukuran n kali n, jadi ukurannya pasti bujur sangkar. Kalau dia 4 vertex berarti 4x4, 5 vertex berarti 5x5. Di mana setiap entry di baris I dan kolom J-nya itu adalah jumlah busur yang menghubungkan vertex I dan vertex J. Jadi seperti yang tadi, entry-entry matriks itu diisi dengan jumlah busur yang menghubungkan vertex I dan J. Nah, contohnya ini kita coba.
write down di adjacency matrix. Jadi coba buat matriks adjacency dari graf berikut. Oke, yang gambar A. Jadi berapa ukurannya berapa kali berapa jadinya? 5 kali 5, Bu. Oke, 5 kali 5. Coba gini lah. Jadi saya kasih kode ya. Jadi sini buat 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Sini 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 1 dengan 1 berapa? 0, Bu. 1 dengan 1, 0. 1 dengan 2. Ada 1. 1 dengan 3. Enggak ada 0. 1, 4. Enggak ada juga. 1, 5. Ada 2, 1. Ada Ya. 1. Jadi kalau 1, 2-nya entry-nya bernilai 1, 2, 1-nya juga 1 pasti ya. 2, 2. 2, 3. Ada 1. 2, 4. Ada 3, Bu. 2, 5. Enggak ada. 3, 1. Enggak ada. 3, 2. Ada 3, 3. Enggak ada. 3, 4, 1. 3, 5. 0. 0. 4, 1. Enggak ada. 4, 2. Ada 3. 4, 3. 4, 4. 4, 5 ya. 5 dengan 1. 5 dengan 2. 5 dengan 3. 5 dengan 4. 5 dengan 5. Gitu kan? Jadi kalau matriksnya seperti ini, ukurannya kan 5 kali 5. Dia sebut dengan matriks apa? Jenis matriksnya apa? Yang jumlah baris sama dengan jumlah kolom. Oh, matriks persegi, Bu. Oke, selain itu, lihat ini. Diagonal utamanya semuanya bernilai 0, sama lainnya apa nih? Entry 1, 2 sama dengan entry 2, 1. Apa jadi? Simetri, benar kan? Matriks simetri ya, nih ya. Jadi ini namanya matriks simetri karena entry 1, 2 sama dengan entry 2, 1 dan seterusnya. Sekarang kita coba yang ini. Gambar yang B. Jadi matriksnya berukuran berapa ini? Vertexnya ada berapa? Vertexnya ada 5. Ada 5, jadi tetap sama. 1, 1 isinya berapa? 0 kan? 1, 2 ada 1, 1, 3. 1, 3, 0 kan? 1, 4. 0, 1, 5, 1. 2 ke 1. 1. 2 ke 2, 0. 2 ke 3, 0. 2 ke 4, ada 2. 2 ke 5 ada 1. Hitung jumlah busur ya. 3 ke 1. 3, 2 nggak ada. 3 tuh nggak ada hubungan ke siapapun. Jadi entry-nya 0 semua. 4 ke 1. 4 ke 2 ada 2. 4 ke 3. 4 ke 4. 4 ke 5. 5 ke 1. 5 ke 2. 5-nya ke 3. 5-nya ke 4. 5 ke 5. Gitu ya. Sampai sini paham nggak? Cara ngubah graf menjadi adjacency matrix. Ada pertanyaan sampai sini? Lanjut ya. Sekarang kebalikannya, diberikan matriksnya, tapi diminta untuk menggambarkan grafnya. Jadi gimana? Dibuat dulu vertex. Ya, jadi kalau ini ukurannya 5 kali 5, artinya buat dulu vertexnya sebanyak 5. Nah, grafnya artinya unik ya, jadi tidak ada yang sama. Kan tergantung selera bagaimana. 1 dengan 1 entry-nya 0, 1 dengan 2 itu ada 2.
Oke. 1 dengan 4 ada 1. 1 dengan 5 ada 1. Nah, itu ya. 2 dengan 1 udah. 2 dengan 3. 2 dengan 4 ada 1. Terus 2 dengan 5 ada 1. 3 tidak ada dengan siapapun karena semua entry-nya 0. 4 dengan 1 udah. 4 dengan 2 ada 1. Jadi ini 4 dengan 2. Sorry, sudah ya. Tadi 4 dengan 2. 4 dengan 5 ada 2. Berarti ada 2 busur yang menghubungkan vertex 4 dan 5. 5 dengan 1 sudah. 5 dengan 2. 5, 4 juga sudah. Nah, ini gambar grafnya. Bentuknya bisa beda-beda, tiap mahasiswa beda-beda pasti. Di matriks sebelahnya itu 6, berarti vertexnya ada 6. Berilah label dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. 1 dengan 2, 1 dengan 2, 3, 4. Jadi 1 dengan 2, dengan 3, dan dengan 4. Tulisan saya muncul nggak? Ada tulisan gambarnya? Oke. Yang 2 dengan 1 sudah, 2 dengan 4. Nah, 3 dengan 4. Oke. Ini sudah balik semua. 5 dengan 6. Dah bisa prakteknya. Ini namanya disconnected graph ya, karena dia terbagi atas berapa komponen, ingat nggak? Terbagi atas berapa komponen ini? Dua ya. Ini juga disconnected graph terbagi atas 2 komponen. Nah, sekarang kalau contohnya seperti ini graf yang verteksnya berarah atau kita sebut dengan istilah apa? Graf yang verteksnya berarah. Rizky, graf apa namanya? Muhammad Rizky. Muhammad Rizky ada nggak? Ada, nih? Bu. Nah, apa nih? Graf apa namanya? Graf yang busurnya mempunyai arah namanya apa? Ayo, ayo. Ada yang tahu nggak graf apa namanya? Oh, directed graph bukan, Bu? Di graf. Graf berarah kan namanya di graf. Jadi dari sini kita lihat nih. Sama. Kalau di graf kan grafnya punya arah. Jadi untuk membentuk matriks adjasensinya, karena verteksnya 4, maka sini 4 kali 4 nih di sini. 4 kali 4. Lihat, verteks 1 ada nggak busur yang menghubungkan verteks 1 dengan 1 sendiri? Nggak ada kan? 1 itu cuma ada kedua sama ke 4. Jadi sini isinya 2 sama 4. Verteks 2. 2 ada kedua, karena dia punya loop. 2 ada ketiga, ke mana? Lihat panah yang keluar ya. Kalau di graf, lihat busur yang arah panahnya keluar. Jadi A2 cuma ada ke 4. Gitu. 2 dengan 3 nggak ada. Yang benar arch ini menghubungkan vertex 3 dengan 2. Sekarang 3, vertex 3 keluarnya cuma kedua. Berarti 3 cuma kedua. 1. Vertex 4 yang keluarnya cuma ada ke 3. Jadi 4, 3. Gitu. Paham? Jadi dia hampir sama dengan yang graf, tapi cuma di graf ini kita lihat arah panah keluarnya. Ada pertanyaan lagi nggak? Soal yang ini. Kalau enggak, saya mau lanjut lagi. Oke, boleh lanjut? Boleh, Bu. Oke, next ya. Nih. Jadi kalau D itu adalah di graf dengan n vertex yang diberi label 1, 2, 3 sampai n, maka matriks adjasensi AD itu adalah matriks yang berukuran n kali n, di mana entry baris ke I dan kolom ke J itu adalah jumlah busur berarah yang tadi ya. Jumlah busur berarah dari vertex I ke vertex J. Nah, ini kita coba lagi kayak tadi.
Karena verteksnya ada 5, maka matriks adjasensinya, AD-nya, dia akan berukuran 5 kali 5. Sorry, ini harus. Nah, berapa nih? Verteks 1 ini, panah keluarnya cuma ke verteks apa? Verteks 1, panah keluarnya cuma ke verteks 2, kan? Jadi, 1, yang lainnya isinya 0. Nah, itu cara gampangnya. Verteks 2, panah keluarnya ada ke verteks 3 sama ke verteks 4. Yang panahnya keluar ya. Jadi di 3 sama di 4. Artinya yang lainnya 0. Verteks 3, ada nggak panah yang keluar dari verteks 3? Tidak ada. Berarti semuanya 0. Verteks 4, lihat mana yang keluar. 4 itu keluarnya ketiga sama kedua. Kedua itu ada 2, ketiga ada 1. Berarti 2 dengan 1, selebihnya 0. Verteks 5. 5 itu panah keluarnya cuma 1 ke 4. Berarti yang lainnya 0. Paham nggak yang ini? Kita coba yang sebelahnya. Karena verteksnya 5 sama 5 kali 5. Oke, 1 ini kita lihat verteks 1, panah keluarnya cuma ada ke 2. Cuma ke 2. Berarti yang lainnya 0 semua. Verteks 2 nih, panah keluarnya ada ke 1. Yang lainnya 0 semua. Verteks 3, panah keluarnya ke 1, 2 sama 4. 1, 2 sama 4. Yang lainnya 0. Verteks 4, panah keluarnya ada ke 1 dengan 5. Yang lainnya 0. Verteks 5, panah keluarnya ada ke 1 cuma. Yang lainnya 0. Oke, sampai sini untuk matriks adjasensi. Sebelum lanjut ke yang insidensi matriks, ada pertanyaan nggak? Ada yang perlu saya ulang? Ada yang perlu saya ulang? Boleh lanjut? Lanjut, Bu. Oke, lanjut ya. Nih, sama kebalikannya. Jadi diberikan adjacency matrix, tapi lihat ini, hati-hati. Setiap kali lihat draw the graph or draw the digraph. Nah, jadi kalau dibilang draw the digraph, berarti nanti grafnya harusnya busurnya punya arah. Kalau cukup draw graph, berarti grafnya ya oke. Nggak perlu arah, nggak apa-apa. Itu 5 kali 5. Nah, buatlah 5 kali 5 sini. Oh, sorry, dihapus dulu deh. 5 kali 5. Nah, diberi label semua vertex-nya. 1 ke 2. Berarti ada panah ya, pasti panah keluar gitu kan. Satunya ada ke 5. Terus 2 ke 1. Jadi nggak bisa bolak-balik kalau di graf. Berarti 2 ada panah yang keluar ke 1. Nah, seperti ini ya. Terus 2 ada ke 4. Hasil langsung panahnya. 3 tidak ada, semuanya bernilai 0. 4 ke 1. Oke. 5 ke 2. Panah. 5 ke 4 ada 2 nih. Berarti 1 sama 2. Kasih panah semuanya keluar dari 5 menuju ke 4. Paham nggak seperti itu gambarnya? Komen ya, paham apa enggak. Nanti jadi saya tahu lanjut apa enggaknya. Paham, Bu. Oke, lanjut Ibu ke sebelahnya. Sama, 5 kali 5 berarti gambar grafnya 5, vertexnya 5. Gitu ya. 1 ke 5. 1 ke 5, karena di graf buat panah-panahnya. 2 ke 5. Tuh. Terus 3-nya ada ke 1 sama ke 5. 3-nya ke 1 sama ke 5. Kasih panah. 4-nya ada ke 1 dan 2. 1 sama ke 2.
5-nya ada ke 1 sama ke 4. Nah, 5 tadi 15. Berarti 5 satunya ada 1 lagi ya. Sama 5 ke 4. Tuh. Oke, lanjut ya. Mau dicatat dulu nggak? Udah, saya hapus ya. Kita lanjut. Nah, sekarang walk. Sama yang di bab 4 ya. Bab 3 dengan bab 4. Jadi ada walk, tapi sekarang walk-nya di graf dengan di graf. Oke, ini. Jadi ada gambar seperti ini. Namanya walk jalan, jadi mulai dari vertex apa, dia tidak wajib untuk balik ke vertex itu sendiri. Jadi seperti ini. Karena vertexnya ada ABCD, maka matriksnya ini ABCD. Dari A ke A tidak ada, A cuma keluarnya ke D. Makanya sini, nih, 1 ya. B, panah keluarnya ada di A. Yang lainnya nggak ada. C, panah keluarnya 1 ke B, yang lainnya 0. D, panah keluarnya ada ke B ada 2, dan ke C-nya ada 1. Nah, itu matriks adjasensinya. Sekarang akan kita tentukan mana yang namanya walk. Double ya. Oke. Nah, ini. Double ya. Nah, ini. Kita coba ini. Complete the following tables. Katanya lengkapi tabel ini dengan jumlah walk yang langkahnya 2 dan langkahnya 3. Jadi langkahnya 2 itu kayak gini. Dari B ke D. Dari ke B ke D, di walk-nya lengthnya 2 itu kayak gini. 1, 2. 2 step. 2 busur yang dilalui. Itu namanya 2. Kalau 3 itu misalnya dari B ke C. Dari B ke C. Contohnya 1, 2, 3. Ada 3 edges yang dilalui. Sekarang yang 2 dulu. Yang ini length 2. Number of walk of length 2. Yang nomornya 2. Berarti dari A ke A nggak ada busur yang lain ya. 0. Dari A ke B. Gimana? Dari A ke B. Kan nggak ada nih panah dari A ke B. Berarti yang langkahnya 2. Dia ke sini dulu. 1. Ke sini. Itu 1 kali jalan. 1 contoh namanya. Contoh yang lain. Tadi lewat yang atas. Sekarang lewat yang bawah. 1 sama yang ini. Jadi ada 2 cara. Makanya entry-nya 2. Dari A ke C. Dari A ke C yang langkahnya 2. 1, 2. Ada 1 cara. Dari A ke D. Dari A ke D yang langkahnya 2. Yang ada A ke D ini sekali. Jadi itu namanya 1 ya. Lengthnya 1. Jadi nggak boleh cari yang langkahnya 2. Ada nggak dari A ke D? Dari A ke D. A nggak bisa keluar ke B. Otomatis cuma ke D. Jadi nggak ada, berarti entry-nya 0. Lanjut dari B ke A. Dari B ke A. Kalau seperti ini 1 namanya lengthnya. Nggak boleh. Cari yang 2 ada nggak? B itu cuma keluarnya ke A. Nggak ada keluar yang lain. Berarti di sini 0. B ke B nggak ada loop. B ke C. Yang langkahnya 2. B mau ke C. Kalau ke 1, 2, kalinya 3. Nggak bisa. Berarti 0. C ke A. Dari C ke A yang langkahnya 2. Dari C keluarnya cuma ke B. Nah, 2 kan? Satu syarat. Nggak ada yang lain lagi. Dari C ke B. Dari C ke B itu ada ini. Tapi ini walk dengan length 1. Jadi bukan length 2. Nggak bisa dibuat. Dari C ke C tidak ada. Dari C ke D. Dari C ke D. C ke D.
Yang langkahnya 2 ada nggak? 3 berarti. Nggak ada ya, Ada. berarti 0. Terus di sini saya isi 0. Dari D ke A. Ada nggak? 3 juga ya semuanya ya. Nggak ada. D ke B. Kayak D gini. ke Nggak A ada. lewat B bisa, Bu. Sorry, yang mana? Kalau Yang D mana? ke A kan berarti D ke B terus B ke A. D ke A. Oke, benar. Koreksi. Berarti di sini ya. Ada satu cara. Satu lagi kan? Ada 2 cara ya. 2 di sini. Ya, Bu, ada 2. D ke B sekarang. D ke B. Ini ya. Satu. Nggak ada lagi kan yang lain. D ke C. D ke C adakah? Yang 2. Nggak ada. D ke D. 3 semua ya. D ke D itu kayaknya 1, 2 gitu kan. 2 D ke D. Makanya ini sudah terisi 2 nih. Ini 0 kalau enggak. Nah, sekarang ini number of walk of length 2. Bagaimana number of walk of length 3? Dari A ke A ada nggak 3 kali? Dari A biar balik ke A lagi. Ada gini ya. 1, Ada, Bu, lewat 1. di- Ada berapa cara? Ada 2. Ada 2 cara. Dari A ke B ada berapa? Dari A ke B, coba dipikirkan. A ke B ada. Ada 1. Iya, ada 1. Yang lengthnya 3 ya. Lewat mana? A, D, B, Lewat C. D itu ya. sama C, Bu. Ini ya. Dari A ke C. Dari A ke C ada nggak? Nggak ada ya. Dari Iya, A ke nggak D. ada, Bu. Dari A ke D. Ada ya. Enggak. Langsung semua. Dari B ke A. Tidak ada. B ke B. Ada B ke B ya. Ini 1. Benar nggak? 2. B ke C. Tidak ada. Dari B B ke ke C. C Ada. Berapa? ada, Bu, 1. Iya. Ini ya. B, A, D, C. B ke D. Nggak ada ya. C ke A. C ke A. Nggak ada kan yang 3. C Iya, ke nggak B. ada. C ke B. Nggak ada. C ke C. Nggak ada juga. C ke D. Ada 1, Bu. 3 kayaknya. 1, 2, 3. D ke A. Ada 1. D ke A. D, C, B, A, Bu. D apa? D, C, B, A. D, C, B, A. Oke. 1 ya cuma ya. D ke B. Ada berapa D ke B? Dari D ke B yang langkahnya 3 ya ini ya. Nggak ada ya. Nggak ada, Bu. D ke C. Nggak ada juga, Bu. Oke. Nah, jadi yang sebelah kiri ini matriks dengan jumlah langkahnya 2. Sebelah kanan matriks dengan jumlah langkahnya 3. Pertanyaannya B, carilah matriks perkalian A kuadrat dengan A pangkat 3, di mana A adalah matriks adjasensi daripada graf tersebut. Nah, kalau A saja, kalau A pangkat 2 itu, ini
ini namanya A pangkat 2. Artinya matriks dengan jumlah walk-nya yang panjangnya 2. Kalau ini A pangkat 3. Matriks yang dengan jumlah walk-nya panjangnya 3. Sedangkan A sendiri, oke, ini saya hapus. Nah, A sendiri ini A ya. Ini A. Ini number of walk, of length, 1. Jadi lengthnya 1. Nah, dari A pangkat 1 ini saya stop share dulu. Saya tulis ulang ya. Ini A yang tadi. Yang walk-nya cuma ada 1. Keluar nggak whiteboard-nya? Iya, keluar. Nah, terus ini ada A kuadrat tadi. Number of walks dengan length-nya 2. Nah, ini ada A pangkat 3. Jadi matriks adjacency dengan walk-nya 2. Walk-nya 3, sorry. Nah, sekarang kalau dari matriks ini, dari matriks A ini, kalau saya buat A kali A, itu kan harusnya ini kan, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 2, 1, 0. Dikali gini kan, karena ukurannya baris pada kolom pada matriks pertama sama dengan baris pada matriks kedua. Nah, jadi ini kalau kita kaliin, hasilnya dia harus sama dengan sini. Nah, ini sama dengan A kuadrat. Jadi yang ini sama dengan yang ini. Paham nggak? Jadi matriks adjacency dengan panjang langkah 2 itu sebenarnya perkalian dari A dengan A. Jadi kalau ditanya A kali A kali A, itu kan artinya A kuadrat kali A. A kuadrat kan dapatnya ini. 0210, 0001, 1000, 2100. Kalikan dengan A. 0100, 020. Ketika dikali, dia akan sama dengan seperti ini. Yang biru. Nah ya, yang biru. Ini sama dengan yang ini. Ya. Yang ini, nanti akan saya buat dulu. Nah, ini sama dengan A pangkat 3. Tuh. Paham nggak? Sampai situ ada pertanyaan kah? Oke, gue lanjut ya. Ya, jadi cari matriksnya. Dan dari sini, jika D adalah sebuah digraf dengan n vertex yang diberi label 1, 2, 3 sampai n, dan A adalah matriks, dan A adalah matriks adjacency, ya kan? Yang dengan mendaftarkan semua vertex-nya dan K adalah bilangan positif bulat, maka jumlah walk dengan langkah K dari vertex I ke vertex J itu sama dengan elemen entry ke I dan baris ke J. Jadi sama dengan A pangkat K. Jadi kalau walk-nya number of walk-nya 2, berarti A pangkat 2. The K power of matrix A. Pangkat
berapa dari matriks A. Kalau number of walk of length-nya 3, berarti A pangkat 3, dan seterusnya. Nah, jadi contohnya seperti ini. Jadi dari graf ini, tulis matriks adjasensi, cari A. Kalau dia bilang A, berarti yang langkahnya 1 aja. Cari A kuadrat, A pangkat 3, A4, dan seterusnya. A pangkat 2, apakah kita harus mencari A kali A? Boleh. Kalau enggak, cari yang langkahnya 2. A pangkat 3 berarti yang jumlah langkahnya 3, A pangkat 4 yang jumlah langkahnya 4. Oke, nanti coba dibuat ya. Kemudian tentukan katanya jumlah walk 1, 2, 3, 4 dari B ke D. Dari B ke D. Dari B ke D itu ini yang 3 ya. Dari B ke D di sini. Tuh. Itu dibuat ya. Jadi kamu buat sini A kuadrat, A pangkat 3, sama sini A pangkat 4. Oke. Nah, ini yang tadi ya, yang gambar contoh tadi. Jadi tadi sudah saya tulis di whiteboard juga. Di sini ada A kuadrat, ada A pangkat 3. Jadi kita punya teorema satu namanya B. B itu A tambah A kuadrat tambah A pangkat 3. Ditambahkan seperti ini. Dapat nilai B. Dari A tambah A kuadrat tambah A pangkat 3. Karena urutannya sama, maka bisa dijumlahkan kan? Karena ukurannya sama. Jadi seperti ini. Nah, untuk apa kita mencari B? Di sini ada teorema. Kalau D adalah digraf dengan n vertex yang diberi label 1, 2, 3, 1, 2, sampai n, BA adalah matriks adjasensi, maka kalau B itu kan A tambah A kuadrat tambah A pangkat 3 seterusnya. Jadi kalau vertexnya 4 berarti jumlah walk-nya sampai 3. Vertexnya 5, jumlah walk-nya sampai 4. Jadi D itu dikatakan strongly connected, terhubung kuat, if and only if, jika dan hanya jika, entry non-diagonal dari B adalah positif. Jadi kita cek yang ini, terhubung kuat nggak matriks ini? Nah, lihat, entry selain diagonal utama. Nih, diagonal utamanya kan ini. Nih, diagonal utama. Jadi selain yang saya buat lingkar merah ini, lihat entry-nya 1, 1, 3, 3, 1, 1, 1. Entry-nya tidak ada yang 0. Maka ini disebut strongly namanya. Nah, kalau entry selain diagonal utamanya tidak 0, maka ini disebut strongly connected, terhubung kuat. Entry selain diagonal utama ini, entry-nya tidak 0. Oke, teorema ini ya. D dikatakan strongly connected jika dan hanya jika entry non-diagonalnya adalah nilainya positif. Oke, sekarang sampai sini ada pertanyaan enggak? Sebelum ke matriks insidensi. Ada pertanyaan enggak? Boleh lanjut? Halo, boleh lanjut enggak? Lanjut ya, ke matriks insidensi. Ada pertanyaan kayak gini, kapan dia strongly connected? Boleh saya lanjut?
Oke, Bu, lanjut ya. Kita ke matrik insidensi. Berubah slide-nya? Halo, berubah nggak slide-nya? Kedengeran nggak suara Ibu ini masih ya? Despa, kedengeran nggak suara Ibu, Despa? Stefani? Iya, Ibu, kedengeran. Lanjut ya. Ada pertanyaan nggak yang lain ini? Belum ada, Ibu. Oke, matrik insidensi. Sesuai istilahnya insidensi artinya hubungan antara vertex dengan edges. Vertex dengan edges. Nah, jadi ini ukurannya tidak lagi bujur sangkar. Jadi kalau vertexnya ada yang di lingkar ya, ada 4. Jadi ukurannya barisnya 4. Busurnya, hitung busurnya ada berapa? Ibu, mohon Ini maaf. ya. PowerPoint-nya tidak jalan. PowerPoint-nya ada jalan. Sudah muncul insidensi matriksnya? Sudah, Bu. Oke. Nih, sesuai namanya insidensi berarti hubungan antara vertex dengan edges. Jadi, kalau vertexnya ada 4, berarti ukurannya 4 di baris. Edgesnya, busurnya ada 6, berarti kolomnya ada 6. Jadi ukurannya 4 kali 6. 4 ditentukan oleh jumlah vertex, 6 ditentukan oleh jumlah busur. Gitu. Nah, seperti contoh gini. 1, ini ya. Vertex 1. 1 itu insiden dengan apa? Busur 1 dengan busur 4. Jadi sini 1 sama 4. Vertex 2 insiden dengan busur apa? 1, 2, 5 sama 6. 1, 2, 5 sama 6. Vertex 3 insiden dengan 2 sama 3. 2 sama 3. Vertex 4 dia insiden dengan 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. Itu isinya. Bingung nggak? Kalau adjacency vertex dengan vertex, kalau insidensi vertex dengan edges. Oke, lanjut ya. Nih. Jadi G adalah sebuah graf tanpa loop yang kita beri label vertexnya 1, 2, sampai N. Kemudian ada jumlah busurnya M, kita beri label 1, 2, sampai M. Maka insidensi matriks atau IG, I ya kan, dia adalah matriks yang berukuran N kali M. Di mana barisnya I, entry-nya I, dan J itu gini, entry-nya 1 sama 0, entry-nya cuma 1 kalau vertex I insiden dengan edges J. 0 jika lainnya. Seperti yang tadi. Nah, kita contoh ke latihan ini. Dari graf ini, bentuk matriks insidensinya. Kita coba dari I sama dengan ukurannya sekarang tentukan. Vertexnya ada 5, jadi ukurannya 1, 2, 3, 4, 5. Busurnya ada berapa? 8 kan? Karena 8 di sini buat 1, 2, 3, 4, 5. Apa? 6, 7, 8. Gitu. Nah, sekarang lihat vertex 1 itu insiden dengan apa? Edges 1 dengan 5. Makanya 1 dengan 5 sini dikasih entry 1, selebihnya 0. Vertex 2 insidennya ke 1, 2, 6, 7, 8. Jadi 1, 2, 6, 7, 8. Semuanya diisi dengan angka 0. 3 itu insiden dengan 2 sama 3. Oke, 2 sama 3. Selebihnya 0. Vertex 4
vertex 4 insidennya. Kenapa? Kedengaran nggak suara Ibu masih? Kedengaran ya? Vertex 4 insiden dengan 3, 4, 6, 7, 8. Jadi 3, 4, 6, 7, 8. Selebihnya dikasih 0 semua. Vertex 5. Vertex 5 insidennya dengan 4 dan 5. 4 dan 5. Selebihnya dikasih 0 semua. Nah, gitu incidence matrix. Oke, yang B-nya juga seperti itu. Jadi I, gambar B, vertexnya ada 4, berarti nanti ukuran barisnya ada 1, 2, 3, 4. Busurnya ada 7, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, seperti ini. Vertex 1, dia insiden dengan 1, 6, sama 7. Jadi dibuat di sini. 1, 6, sama 7. Selebihnya isi 0. Vertex 2, dia insiden dengan 2, 3, 4, 1. 1, 3, 4 ya. Jadi di sini dibuat 1, 2, 3, 4, selebihnya 0. Vertex 3. Vertex 3 insidennya dengan 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Berarti isi 2, 3, 4, 5, selebihnya 0. Vertex 4 insidennya dengan 5 sama 6. Jadi buat di sini 5 sama 6, selebihnya 0. Pahamkah buat insidensi matriksnya? Ada yang perlu saya ulang untuk insidensi matriks? Boleh lanjut ya? Nah, next. Ini saya hapus. Ini saya record ya. Nanti saya convert ke Zoom, ke YouTube lagi. Kamu silakan ditonton ulang kalau salah. Kalau ketinggalan. Sama sebenarnya kuliah-kuliah dari tahun lalu ya sama bahannya. Ketik aja. Saya tiap kali kuliah ada record. Mudah-mudahan kalau online-nya. Jadi bisa dicontek atau ditonton kembali. Nah, sekarang diberikan matriks insidensi. Kita akan gambarkan bagaimana grafnya. Jadi tolong diperhatikan kalau ini gambarnya draw the graph, berarti gambar graf. Ya kan? Diberikan matriks insidensinya. Jadi ini ukur berapa vertex sih kalau dari seperti ini? Vertexnya ada berapa? 5. Ada 5, Bu. Edges-nya ada berapa? Ada 8. Nah, iya, jadi gambar 5. Tuh, ribet banget ya 5 ya. Kasih nomor kan, dia minta 2, 3. Harusnya agak luas ya. Nah, 1 tuh ada ke siapa? 1, 2, 3, 4. Salah ya, gambarnya bukan seperti ini ya. Gimana nih? Vertex 1 dulu. Vertex 1, dia ada hubungan ke 2. Kasih nomor kan? Ke busur 1, ke busur 2, ke busur 3, ke busur 4. Nah, nanti baru dirapiin lagi. 2 ada hubungan ke 1 dan 2. 1 dan 2. Nah, 2. Berarti ini 2 kan? 1 dengan 2. Terus ke 5 sama 6. Nah, gini ya. Ada 5 sama 6. Vertex 3 tidak ada dengan siapapun. Jadi buat aja 3 ini sendirian di sini. Nah, itu. Vertex 4 ada ke 4, 6, 7, 8. 4, 6, 7, 8. Berarti nggak bisa sekali gambar ya kalau yang insidensi ini. Nah, 6-nya saya buat gini di sini. 6 tadi kan. 4-nya tadi ada ke 4 tuh ada ke 4, 6, 7, 8. Ini berarti 4 nih. 4 ke 6 berarti ada ke 7, ada ke 8. 5 ada ke 3. 5 ada ke 3. Berarti biar bagus 5 di sini saya hapus. Saya buat ke sini ya 5 ya. Nah, ini ada vertex 5. Nah, vertex 5 ada hubungannya ke 3 sama ke 5. Jadi pas nih, vertex 5 ada hubungan ke 3 sama ke 5. Terus ada ke 7 sama ke 8. Berarti 7, 8 yang di bawah ini saya putar ke atas saja biar terhubung. 7 sama 8. Dah gitu. Jadi nanti dicek lagi gambarnya bener nggak. Vertex 1 ada hubungannya ke 1, 2, 3, 4. Nah, lihat vertex 1. 1, 2, 3, 4.
Vertex 2 ada hubungannya kemana? 1, 2, 5, 6. Ini vertex 2. 1, 2, 5, 6. Vertex 3 tidak ada ke siapapun, dia terpencil. Jadi kalau vertex yang tidak ada kaitannya dengan vertex yang lain atau busur yang lain namanya vertex terpencil atau isolated vertex namanya. Terus 4 itu ada ke siapa? Ke 1, 6, 7, 8. Ini 4 nih. Ke 4 itu ada ke 4, 6, 7, 8. Ini 4. Ada ke busur 4, ke busur 6, ke busur 7, ke busur 8. 5 ke busur 3, 5, 7, 8. Dan 5. Ke 3, 5, 7, sama 8. Nah, yang B-nya nanti kamu coba sendiri. Ada pertanyaan nggak sampai situ? Ada pertanyaan kah? Yang seperti ini? Yang B-nya sama. Jadi gambar kalau yang ini nggak bisa langsung sekali tarik, gambarnya bagus ya. Gambar ulang, nanti paling kalau misalnya dia nggak pas, dihapus lagi di gambar ulang. Jadi jangan sampai ketimpa-timpa. Sekarang kalau insidensi matrix, tapi untuk yang di graf. Nah, dia hampir sama dengan adjacency matrix. Mirip-mirip lah ya. Tapi graf busurnya itu berarah. Hati-hati yang busurnya berarah. Jadi ukurannya sama, vertexnya 4, berarti sini barisnya ada 4. Busurnya ada 6, berarti kolomnya ada 6. Kita lihat tanahnya. Lihat ini. Nah, sebelum ke sini saya ke definisi dulu deh. Nih. Jadi kalau dia adalah graf yang tanpa loops, jadi dia nggak ada loops. Jadi vertexnya diberi label yang ada lingkaran 1, lingkaran 2, sampai lingkaran N. Kemudian busur berarahnya diberi label 1, 2, sampai M. Jadi matriks insidensi untuk di graf, itu entry-nya dia akan bernilai ada 3 kemungkinan. 1, min 1, atau 0. 1, kalau busur berarah J itu insiden dari vertex I. Insiden dari artinya yang panahnya keluar. Yang panahnya keluar itu namanya 1. Nah, ini kan udah dipelajarin di bab 2 kemarin. Insiden from, insiden to. Jadi insiden dari, insiden ke. Makanya jangan ketinggalan atau hilang materi-materi yang di awal. Jangan sampai hilang, karena itu terus dipakai, terus dipakai. Ya, gitu. Jadi 1 min 1 0. Jadi kalau dia insiden dari elemennya 1. Insiden ke artinya angka panahnya masuk nilainya min 1. Kalau nggak ada berarti nilainya 0. Nah, dari sini ukurannya 4 nih. Busur berarahnya arcsnya ada 6. Jadi 4 kali 6. Ingat baris kali kolom. Nah, sekarang entry-nya. Vertex 1, lihat. Dia itu panah keluarnya itu kemana aja vertex 1. Panah keluarnya ke 1 sama ke 4. Jadi isi 1 dengan 4 di sini. 1 sama 4 semuanya entry-nya 1. Nggak ada yang lain lagi. Berarti nilainya 0. Lanjut ke vertex kedua. Vertex kedua panahnya kemana aja? Panah keluarnya ke 5 sama ke 6. Jadi 5 sama 6 dikasih entry dengan nilai 1. Panah masuknya dari mana? Dari 1 dengan 2. 1 dengan 2 kasih entry-nya min 1, min 1. Vertex 3. Vertex 3, panah keluarnya kedua. 1. Panah masuknya 3, jadi min 1. Yang lainnya 0. Vertex 4. Panah masuknya ada dari 4, 5, 6. Jadi masuk itu minus kan? Oh, ini ada 1 nih, keluar 3. Nilainya positif 1. Jadi yang panahnya keluar dari vertex, dia akan bernilai 1. Yang panahnya masuk ke vertex, insiden 2 itu bernilai min 1, dan 0 bernilai jika lainnya. Paham nggak ini? Ada pertanyaan nggak ini? Boleh lanjut ya? Nah, ini dari gini, dicoba. Satu aja, ini B-nya kamu coba sendiri deh. Jadi ukurannya berapa ini? Hitung, vertexnya ada berapa? 4 kali 5. Vertexnya ada 4, busurnya diberi label sampai 5. Kalau nggak ada label, berarti kamu buat label sendiri nanti. 5 ya? Bener ya? 4 kali 5. Nah, sekarang lihat busurnya 1. Vertex 1. Dia panah keluarnya kemana? Ke 1.
1. Panah masuknya ke 5, dari 5. Berarti min 1, yang lainnya 0. Vertex 2, panah keluarnya ke 2, 4, 5. 2, 4, 5. Nilainya 1. Panah masuknya dari 1. Berarti nilainya min 1, yang lainnya 0. Vertex 3. Vertex 3 panah keluarnya kemana? 3. Panah masuknya dari 2. 3. Panah masuknya dari 2. Yang lainnya 0. Vertex 4. Panah masuk semuanya dari 3 dengan 4. Nggak ada yang keluar, berarti lainnya 0. Jelas ini? Dicoba ya. Yang B-nya juga dicoba. Panah masuk 1, panah keluarnya min 1. Kalau udah ada semua berarti 0. Ini balikannya nih. Enak kok bab ini sebenarnya gambar, matriks gambar. Jadi ini yang A tuh ukurannya berapa? Berarti vertexnya ada berapa? Vertexnya ada 4 misalnya. Ada 4. Nah, berarti gambar dulu deh. 1, nanti 2, 3, 4 gitu kan. Busurnya ada 5. 1 itu panah keluarnya ke 1 sama 2. Berarti panah keluar kan nilainya positif 1. Kasih label nah gitu. Terus 2 itu panah masuknya dari min 1 ke 4 dengan 5. Berarti ini nih. Nah, gitu kan. Terus keluarnya ke 4, 5. 4, di sini 5 gitu. Vertex 3 masuknya ke min 1, masuknya nggak ada, semuanya keluar. Sorry, masuk ya. Masuknya dari 3 dengan 5. Berarti nanti dia ada dari 3, ya kan? Nggak tahu. Sama yang 5 ini saya hapus, sorry. Ke sini lengkuin dikit. Nah, gini ya. Nah, kan masuk 3, 5. Vertex 4 masuknya dari min 1 dengan min 2 dengan 4. Min 2 dengan 4. Vertex 2. Min 2 dengan 4. Jadi ini saya hapus. Min 2-nya kan boleh ke atas ya. Ini 2-nya. Tadi kan keluarnya 2 dengan 4. 4-nya saya hapus biar arahnya ke atas juga. Ini ya 4. Jadi ini ada vertex 4. Nah yang ini saya hapus. Nah gitu. Kenapa ada yang gantung ya? Kita cek ulang ya. Vertex 1 panah masuknya panah keluarnya dari 1 dan 2. Ini 1. Keluarnya lupa buat panah. Sorry. Nih. Keluarnya 1 dan 2. Vertex 2 keluarnya ke 4. 2 keluarnya ke 4. Benar, ini 4 ya. Terus masuknya 4 dengan 5 ya, sorry. 4 sama 5 udah. Masuknya dari 1. 2 masukkan dari 1, benar. Vertex 3 masuknya dari min 3, dari 3 sama 5. Oke, berarti ini dari mana 3 dan 5 ya? 3-nya saya hapus dulu. Nah, cek ulang. Vertex 3 masuk dari 3 dan 5 nih. 5 sama 3. Vertex 4 masuknya dari min 2 sama min 4. Vertex 4 masuknya dari min 2 sama min 4. Keluarnya ke vertex 3 nih, vertex 3. Nah, itu seperti itu contoh graf insidensinya. Pahamkah? Yang B-nya dicoba lagi ya. Jadi insidensi ini agak sedikit berbeda dengan adjacency, di mana kita nggak bisa langsung gambar. Jadi perkirain gambar-gambarnya dulu, nanti lambat-lambat baru dihapus dan dirapikan. Oke, paham yang ini? Ada yang perlu saya ulang atau tidak? Kalau diam itu artinya saya menganggapnya bisa. Oke, boleh lanjut? Boleh, Bu. Di situ. Oke, lanjut ya.
Nah, struktur pohon. Jadi kita ke struktur pohon. Oke, lanjut ke chapter 6, struktur pohon. Namanya pohon ya bentuknya seperti pohon, jadi seperti ini gambarnya. Nah, ini pohon ya kan? Ini akar, Bu. Ya, dia tapi bentuknya seperti pohon, jadi namanya pohon pasti punya cabang, punya ranting sama. Ini ikatan hidrokarbon juga seperti itu. Jadi tidak ada loop, tidak ada cycle. Itu namanya pohon. Nah, ini ya, jaringan sistem distribusi pipa seperti ini. Oke, terus yang ini, jaringan struktur organisasi. Struktur organisasi, misalnya kan, ke bawah ya kan, dari atas ke bawah-bawah, nah ini namanya juga pohon. Nah, ini managing director, terus dia ke bawah-bawah, nyabang-nyabang ke bawah, nah ini namanya juga pohon. Jadi tidak ada cycle di sini. Jadi dari satu, misalnya dari cabang, terus ke ranting, terus ke ranting-ranting yang kecil. Jadi pohon atau tree itu adalah graf terhubung yang tidak mempunyai cycle. Connected graph that has no cycle. Jadi ini N1. Ini tetap graf. Graf yang hanya punya vertex, dia tetap disebut graf. Asal dia punya vertex, nggak apa-apa dia nggak punya edges. Ini N-nya 1, ini N-nya 2, vertexnya 2. Ini N-nya 3, vertexnya 3, N-nya 4. Sama ya, vertexnya 4 nih. Nih, 1, 2, 3, 4. Ini juga 1, 2, 3, 4. Terus ke bawahnya, vertexnya berapa. Nah, sekarang coba digambarkan 6 pohon tak berlabel dengan 6 vertex. 6 pohon tak berlabel dengan 6 vertex. Gimana cara gambarnya? Tak berlabel, artinya vertexnya nggak usah berlabel, 6 kan? 4, 5, 6. Ini yang pertama. Terus kalau gambar yang kedua, nah ini gambar yang kedua. Yang ketiga, kalau yang ketiga, kalau saya bentuknya seperti ini, keluar ya tulisannya. Ini yang nomor 3 ini sama dengan yang nomor 1, jadi nggak bisa dibuat kayak gini. Sama dia. Yang lain lagi, huruf T misalkan. Nah, ya kan? Apalagi kok, coba tambah, tanda tambah boleh kan? Nah, ya. Sampai 6. Apalagi ya? Jadi seperti kalau kimia dulu belajar isomer. Nah, gitu ya. Nah, 6. Sama ya. Ini sama dengan ini. Ya, nggak boleh, jadi salah satunya harus dihapus. Apalagi? Ada ide nggak? Ada lagi? Kalau seperti ini sama dengan ini. Karena ini kalau diluruskan dia sama. Jadi nggak bisa yang ini. 5, 6-nya di mana coba? Nah, ini ya, 6 kan? 6 vertex dia boleh. Satu lagi. Gimana satu lagi? Dia harus terhubung kalau pohon. Nggak bisa ada satu vertex sendirian. Nggak bisa. Jadi semuanya harus terhubung. Adakah cara lain? Bentuk Y, Bu. Huruf Y. besar, Bu. Kita coba yang Y dulu deh. Coba ya. 3. Gini. Sama dengan siapa ya ini?
Sama dengan ini enggak sih? Ada yang sama enggak? Berarti E besar ya? Ini sama dengan, bentar, kalau ini kan kalau saya beri nomor kan 1, 2. Ini kan kalau dilurusin. Ini kan bisa jadi lurus, sama ini sama kayak 3 kalau ini ya. Yang Y tadi sama kayak 3, nggak bisa. Yang Y, kalau E besar, oke, benar ya E besar ya? Ada yang sama nggak E besar? Oh, nggak bisa juga. E besar itu sama dengan, oh ya, benar ya? Oke, oke, sip. E besar ya. Soalnya kalau saya gambar E besar dengan yang seperti ini, nah, E besar sama ya dengan yang, ini saya kasih warna merah nih. E besar tuh sama dengan ini kan? Karena ini ketika yang diluruskan bagian ini, dia akan sama seperti yang sebelah kanannya. Nah, seperti itu gambar pohon yang tidak berlabel dengan 6 vertex. Oke, screenshot dulu ini, biar bisa lanjut-lanjut. Boleh lanjutkah? Boleh, Bu. Udah di screenshot, nanti coba lagi aja di rumah. Jadi di sini ada definisi ekivalensi dari sebuah pohon. Jadi kalau T adalah graf dengan n vertex, maka T dikatakan terhubung. Namanya pohon dia terhubung, tidak punya cycle. Terus T yang mempunyai, misalnya vertexnya ada n, berarti edges-nya ada n-1 busurnya, dan tidak punya cycle. T dikatakan terhubung dan dia punya n-1 edges. T terhubung, kalau kita menghapus salah satu busur, dia menyebabkan T-nya menjadi disconnected, jadinya tidak terhubung. Kemudian sembarang 2 vertex di T dihubungkan oleh satu path, oleh lintasan. T yang tidak punya cycle, maka kalau kita nambahkan satu busur baru, dia bisa menyebabkan membentuk cycle. Itu namanya ciri-ciri dari tree. Oke, itu aja sih bahan dari saya. 5-6. Jadi yang materi pertemuan 7 udah saya upload juga. Silahkan di-download di e-learning-nya. Oke, ada pertanyaan kah sebelum saya selesaikan ini? Hari ini cukup. Berarti tinggal minggu depan pertemuan 7, pertemuan 8 kita UTS. UTS artinya bahannya dari awal lagi, jadi saya nggak bisa, tapi fokusnya lebih banyak setelah Meet ini. Cuma tetap dipakai kan semua terminologi sama properties dari awal. Oke, kalau nggak ada, Ibu akhiri hari ini ya. Cukup ya. Makasih, selamat siang. Nanti recordnya dilihat di e-learning aja.